Korea cukup bagus memerankan peran attacking midfielder di 3-4-1-2. Nah, kemarin gue baca bahwa Inzaghi di beberapa pertandingan berikutnya, persahabatan berikutnya akan coba formasi 3-4-2-1. Striker tunggalnya Lukaku. Di belakang Lukaku ada Hakan Çalhanoğlu dan Dzeko. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau update kabar transfer dari 3 pemain, yaitu Dybala, Bremer, dan Skriniar. Menurut gue nilai bagus atau nilai buruk transfer Inter musim ini tergantung dari 3 pemain tersebut. Kalau dari beberapa media termasuk Alvaro Pedula sampai dengan kemarin masih menegaskan bahwa Dybala akan bergabung sebelum 20 Juli. Karena memang Marotta menjanjikan bahwa skuad Inter harus komplit ketika pramusim dimulai, jangan sampai terlambat kayak musim lalu. Dan oleh karena itu Bremer juga dikatakan akan bergabung dalam waktu seminggu, lebih cepat dibandingkan Dybala, jadi Bremer dulu baru Dybala. Dan yang paling menarik adalah kemarin ada kabar bahwa Skriniar transfernya tidak akan dipengaruhi oleh Bremer. Kita akan bedah satu persatu dulu. Yang pertama Dybala jelas dia baru bisa bergabung kalau Inter melepas 3 penyerang. Pertama Pinamonti sejauh ini paling dekat kemungkinan pindah ke Monza. Tetapi dia juga diminati oleh Atalanta dan Sassuolo. Tapi masalahnya sekarang tiba-tiba ada nama Pentagna masuk ke bursa transfer pemain Napoli. Jadi Pinamonti nggak akan sendirian nih, dia akan bersaing. Maksudnya Pentagna juga diminati oleh Monza, diminati oleh Atalanta dan Sassuolo. Jadi Inter harus bisa segera melepas Pinamonti nih daripada dia nggak kebeli sama sekali. Lalu yang kedua adalah ngelepas Alexis Sanchez. Sampai dengan detik ini Alexis Sanchez masih jual mahal. Dia nggak mau putus kontrak terus nganggur, tahu-taunya nggak ada klub yang mau meminang dia. Dia masih ingin main di klub-klub papan atas. Lalu yang terakhir adalah Dzeko dan Korea. Ini menarik banget karena Dzeko sama Korea sama-sama tidak mau dilepas. Bahkan Inzaghi juga sudah menegaskan puas dengan komposisi striker Inter musim ini. Zanetti juga menegaskan bahwa sudah tidak ada ruang untuk Dybala nih kalau skuad Inter, penyerang Inter tidak ada yang terjual sama sekali. Inzaghi bahkan juga sudah mencoba formasi-formasi baru dengan melibatkan si Korea dan Dzeko. Kemarin ketika lawan Milanese, Korea dicoba sebagai attacking midfielder di formasi 3-4-1-2. Begitu juga lawan Lugano, walaupun di babak pertama Mkhitaryan. Cuma Korea cukup bagus memerankan peran attacking midfielder di 3-4-1-2. Nah, kemarin gue baca bahwa Inzaghi di beberapa pertandingan berikutnya, persahabatan berikutnya akan coba formasi 3-4-2-1. Striker tunggalnya Lukaku. Di belakang Lukaku ada Hakan Çalhanoğlu dan Dzeko jadi second striker. Gue gak ngerti maksudnya Inzaghi. Tetapi Inzaghi menegaskan bahwa formasi lini depan Inter yang sekarang, komposisi lini depan Inter yang sekarang sangat amat baik untuk mencoba alternatif baru. Jadi Inzaghi di pramusim kali ini benar-benar nyoba alternatif baru. Ini membuat gue agak khawatir jangan-jangan Dybala emang nggak masuk dalam skemanya Inzaghi ya. Sekarang dia udah berusaha mengoptimalkan skuad yang ada. Lukaku, Lautaro, Korea, dan Dzeko. Gue sih sejujurnya masih berharap Dybala masuk. Bahkan kemarin ketika perkenalan jersey baru Inter, fans malah teriak nama Paulo Dybala. Kemarin postingan Instagramnya Paulo Dybala juga digodain lagi sama Marco Materazzi. Kayaknya fans sangat ingin, termasuk gue, supaya sangat ingin Dybala masuk. Tapi ya itu, Dzeko, Korea sama-sama nggak mau dilepas. Alexis Sanchez nggak kunjung putus kontrak. Dzeko terakhir ditawar oleh Juventus, masih nolak, dan ini masih didekati lagi. Ikhlas nggak ya Dzeko? Kemudian Korea juga sekarang diminati oleh Leeds United yang baru saja gagal mendapatkan Raphinha. Sepertinya keputusan untuk melepas salah satu antara Korea dan Dzeko bukan didasari taktik lagi deh kayaknya tergantung siapa duluan deh nih yang kejual, dia yang bakal dilepas gitu ya. Karena keduanya sama-sama menolak, tetapi tawaran cukup datang deras dan gue berharap
Dybala masuk sih memang. Dari sisi Dybalanya sendiri dia tidak terlalu punya banyak peminat, jadi Inter cukup diuntungkan. Ada nama Napoli, ada nama Milan, ada nama Roma, tetapi mereka tidak punya kemampuan menggaji Dybala tinggi, jadi kita masih punya penawaran tertinggi. Sekarang tinggal berharap Dybala sabar aja nih nunggu Inter ngejual pemain kemudian merekrut dia. Gua sih berharap nggak siapapun itu, entah Dzeko atau Korea yang dilepas, tapi semoga nggak ke klub rival sih, jangan sampai ke Juventus. Ngeri juga kalau Dzeko jadi lawan Inter terus tar dia jadi backupnya Vlahovic, tar paling ngegolin. Dzeko kalau gua rasa kalau dia jadi backup masih cukup bagus. Lalu soal Bremer dan Skriniar, ini yang sangat menarik karena menurut berita kemarin dikatakan bahwa kalau Paris Saint-Germain tidak kunjung menaikkan harga Skriniar, maka Inter akan pertahankan dan bahkan perpanjang kontrak. Karena menurut kabar Inter tidak harus menutup capital gain di musim ini, artinya tidak harus jual pemain besar di musim ini, bisa di tahun 2023. Jadi Inter akan menunda penjualan pemain besar di tahun 2023. Wah, agak mengerikan ya, tahun 2023 kan kita juga pasti ada utang tambahan. Jangan-jangan kalau musim ini cukup jual satu pemain, di musim depan berarti harus jual 2 pemain. Kalau menurut gue ya sudahlah, jual aja di musim ini. Tapi yang menjadi pelik dari transfer Skriniar dan Bremer adalah si pemilik Torino ini emang ngeselin banget. Gue udah sampaikan di video sebelumnya bahwa dia nggak ingin jual Bremer dalam harga yang murah karena dia merasa Skriniar aja laku 70 juta, masa Bremer cuma laku sedikit gitu ya. Bahkan media Italia sampai membahas bahwa betul Bremer itu back terbaik Italia musim lalu, tapi kalau diperbandingkan dari sisi pengalaman masih jauh. Skriniar itu udah main di Liga Champions 23 kali di sini dibilangnya. Bremer masih 0. Lalu Skriniar udah main di timnas 52 kali. Bremer masih 0. Lalu ada klausul kontrak Bremer itu kalau di Januari sekarang belum kejual juga, di Januari harganya bisa cuma 15 juta. Jadi harusnya Presiden Torino dia akan sangat terdesak sekali harus menjual Bremer sekarang juga daripada cuma laku 15 juta. Nah, Juventus sedang mengintip peluang untuk mendapatkan Bremer juga. Karena kalau De Ligt akhirnya laku dibeli Bayern Munchen, maka yang diincar Bremer gitu ya, pemain muda sama pemain muda. Kalau Napoli dia baru aja kehilangan Koulibaly ke Chelsea, tapi dia nggak ngincar Bremer karena Koulibaly kan pemain senior gitu kayaknya pemikirannya, sehingga Napoli ngincar De Vrij. Spalletti pengen pakai De Vrij dan ya sudah nggak apa-apa, lepas aja kalau gue De Vrij ke Napoli. Yang penting kalau kita bisa dapat bisa dapat Skriniar pertahanin, dapat Bremer dan ngejual back itu lebih baik. Jangan sampai kita ngejual pemainnya di tahan-tahan terus tahun 2023 apalah ngejual banyak pemain bintang, apalah pusing sendiri kita. Seluruh pemain udah komplit sekarang, udah latihan, udah perkenalan baju, udah ada Barella juga, sudah ada Brozovic juga. Semoga Inzaghi bisa meramu tim dengan cepat, menemukan alternatif. Mau Dzeko dipasang jadi second striker di formasi 3-4-2-1 boleh, mau Korea di 3-4-1-2 boleh, tapi syukur-syukur Dybala masuk sih. Ini kalau berita terakhir banget, yang paling hot setelah Inter itu lebih ke arah Napoli ternyata, karena dia berhasil jual Koulibaly, rencananya mau beli back yang murah-murah aja atau yang free transfer, lalu uangnya fokus ke Dybala. Dan terlebih Napoli ini punya ikatan yang baik terhadap bintang-bintang Argentina. Dulu ada Maradona, ada Higuain. Jadi menurut De Laurentiis, Dybala akan lebih memprioritaskan Napoli bila dia nggak ke Inter ketimbang ke AS Roma. Sementara Mourinho sendiri sih dengan kepergian Zaniolo sangat berharap Dybala datang. Tapi dari gajinya sih enggak sih. Emang Dybala sebetulnya paling ngeselin si agen ya kayaknya ya. Oke deh teman-teman, bagaimana pendapatnya? Gua sangat berharap Skriniar bertahan dan dia juga udah ikut berlatih dengan teman-teman yang lain. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewetan